Apa tuh? Ya, kita tuh belajar tuh bisa dari baik dan buruknya orang. Oh. Dan apa ya, kita bisa belajar dari orang yang mulia, dari yang lagi mulia, yang lagi bener. Iya benar. Lagi mulia atau dia lagi hina, Iya, itu kita bisa belajar di Benar, dua-duanya. benar. Kita bisa belajar ketika kita ngeliat orang kaya, kita bisa belajar. Ketika kita ngeliat orang miskin juga, kita belajar. Kita bisa belajar dari bintang kelas, tapi kita bisa belajar dari yang nggak naik kelas. Gitu. Kita bisa belajar dari yang menang, gitu kan? Pertandingan nih, terus menang, kita bisa belajar. Tapi ketika kita juga dihidangkan klub yang kalah, temen yang kalah, bintang kesayangan yang kalah, nah kita juga mesti belajar gitu. Karena itu penting pemirsa mengelola hati. Makanya Allah tuh ya Kawilda ya punya pandangan tuh apa? Ainur rahmah. Itulah Allah. Allah punya pandangan ainur ridho. Allah kalau ngeliat yang salah, terus kayak kita, apa nih salah mulu, waduh habis gitu. Pandangannya nggak ada pandangan sayang, nggak ada pandangan suka, nggak ada pandangan cinta gitu. Saya termasuk gitu Mbak. Jadi kalau ngelihat nih, ini balik ke Mbak Naswa ya pemirsa ya. Jangan lupa sedekahnya ya pemirsa ya, sekarang udah bisa online. Jadi Kak Wirda kalau ngelihat tukang-tukang dagang pinggir jalan itu, terus pekerja yang kepayahan, itu pandangan papa, pandangan sayang gitu, pandangan mengasihi. Ya Allah, pengen rasanya ngasih tahu sama dia, lu duha. Insya Allah ntar lo kaya. Pengen gitu ngasih tahu ke security gitu ya, yang kalau dibuka bajunya belang-belang gitu karena dikerokin. Namanya juga tugasnya malam ya kan. Kalau lo mau naik pangkat, lo pengen berubah, lo sambil sholawat kerjanya. Jadi sambil jagain rumah orang sambil sholawat, pengen. Itu namanya ainur rahmah. Tapi ada orang-orang misalkan yang nggak punya ainur rahmah. Kalau ada orang salah, itu dia salah no. Oh itu salah. Masa begitu? Jangan. Nggak boleh. Kita malah mesti berterima kasih gitu ya. Baik, kita kembali ke Mbak Naswa. Mbak Naswa. Mbak Naswa ini tukang es. Tapi bukan cuma bisa umroh. Katanya bisa bangun rumah juga. Alhamdulillah Pak Ustadz. Beneran? Iya, alhamdulillah. Gimana tadi terus ceritanya? Iya, jadi awal mula ketika saya sudah memperbaharui ibadah saya, memperbaharui kualitas hubungan saya dengan Allah, itu ternyata Allah tuh luar biasa sayang banget gitu ya. Bahkan awal-awal mula saya tuh cita-cita pengen punya rumah, pengen punya mobil, ya pokoknya dunia terus. Tapi ketika sudah dipengaruhi sama Ustadz, itu saya pertama kali yang saya pengenin, ya Allah saya pengen banget umroh. Pokoknya gimana caranya, Engkau yang maha tahu, saya nggak punya duit nih, nggak punya apa-apa, tapi saya pengen banget umroh. Jadi setiap kali saya perjalanan kerja gitu ya, dari rumah ke tempat kerja itu benar-benar saya netesin air mata. Pokoknya ya Allah, benar-benar saya ngebayangin banget gitu. Sampai saya mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, saya membayangkan bagaimana saya ada di depan Ka'bah. Allah. Waktu itu Pak Ustadz juga bilang, Sama naik motor? naik motor, Oh, nangis-nangis, pokoknya Allah. nyampe tempat kerja itu benar-benar mata tuh sembab banget gitu, karena emang pokoknya saya dari rumah sampai tempat kerja itu saya baca waqiah, al-waqiah 3 kali balikan, kemudian setelah itu baca sholawat 1000 kali. Dihafal? Iya dihafal. Masya Allah. Karena kan waktu itu, alhamdulillah nih udah. Di pas bandara ini sama siapa? Saya sama suami. Jadi kebetulan waktu itu, alhamdulillah itu saya tiap hari doa. Terus akhirnya waktu itu ada acara Ustadz ya, wisuda akbar. Saya iseng-iseng ikut gitu, ikut. Suami yang ngajakin, yuk yang kali aja kita dapat mobil katanya. Waktu itu kan ada hadiah mobil itu. Terus saya bilang saya emang nggak mau apa-apa, saya pengen umroh gitu. Dan alhamdulillah saya dapat umroh. Dapat umroh gratis itu, tapi sayang Pak Ustadz, yang dapat cuma saya doang, suami saya enggak. Saya waktu itu sampai mereview gitu doa saya, oh iya ya saya tidak setiap doa itu saya minta ya Allah saya pengen banget berangkat sama suami, jadi saya doang gitu. Tuh pemirsa, akhirnya berdoa se-RT. Akhirnya waktu itu dan alhamdulillah saya dapat umroh dari Pak Ustadz itu tahun 2011, tapi berangkatnya 2012. Oh kok bisa? Iya. Nggak tahu waktu itu dari pihak Pak Ustadznya berangkatnya tahun 2012. Saya bilang sama suami, ya masih ada waktu 6 bulan kita geber yang namanya sholat, pokoknya sholawat kita geber namanya sedekah ya kita sempurnakan semuanya dengan sedekah. Pokoknya kita berdoa banget gitu. Paham. Jadi Allah tunda supaya kemudian Mbak Naswa pergi bersama suami. Betul. Top. Waktu itu
saya berangkat tahun 2012 bulan Februari. Nah, akhir tahun 2011 itu suami baru punya uang 5 juta. Terus suami bilang sama saya, gimana nih yang kita daftar aja? Iyalah daftar, tapi kan kurangnya gimana? Dulu susah tapi manggilnya udah Yayang ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya dari pertama nikah sampai sekarang tidak pernah manggil nama, kamu juga nggak pernah, sayang terus. Alah.